Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Silakan. Pertanyaan berikutnya ini banyak sekali Bante ini. Panitia lagi menyeleksi nih Dr. Adi. Banyak sekali pertanyaan ini. Dari Ibu Hani. Ya, mohon maaf ya suaminya saya panggil ini Ibu Hani. Iya, pertanyaannya adalah kita tahu dari mana suara hati kita. Apakah benar atau salah? Tepat atau baik untuk kita? Kadang-kadang kita ikut suara hati. Ini untung tidak dalam kurung suara hati istri ya. Ya kan? Kadang-kadang kita ikut suara hati, tetapi kok malah kesannya berantakan. Sehingga lama-lama jadi tidak percaya sama suara hati atau feeling sendiri. Padahal ada beberapa orang yang feelingnya jitu. Nah, bagaimana mengasah agar suara hati feeling jitu? Wah, ini gimana ya Dr. Adi nih? Silakan. Oke, terima kasih. Ini kita kembali lagi pada teori ego personality. Nah, ya. Jadi mudahnya begini. Orang sering bilang gini, Pak Adi, saya nih suara hati saya bicara begini. Ada lagi, kalbu saya bicara begini. Ada lagi bilang, sanubari saya, batin saya. Saya bilang, itu susah kalau menggunakan definisi seperti itu ya. Jadi mudahnya begini. Tadi kan saya bilang bahwa kita ada banyak EP bagian diri. Jadi, kita perlu satu EP sebagai CEO, sebagai pengatur. Jadi kalau misalkan kita ini anggaplah saya, misalkan kemudian di dalam ruangan ini ada tim saya, misalkan ada 10 orang. Nah, kita perlu mendengarkan suara-suara mereka, tapi kita yang berkeputusan gitu loh. Seringkali orang itu tidak cukup bijak, jadi ada suara, ada EP berbicara langsung didengar, ada EP berbicara langsung didengar. Kita perlu melatih EP CEO. Kita perlu bijak. Waktu kita meditasi teman-teman ya, melatih meditasi, melatih fokus, sebenarnya yang dilatih adalah EP CEO-nya. EP CEO bilang, oke, sekarang fokus pada napas. Oke, fokus pada napas. Tiba-tiba pikiran sudah datang kemana ini? Nanti 10 menit, 15 menit kemudian baru, loh, saya kan lagi meditasi ini. Terus gimana? Dikembalikan napas itu pada objek. Nanti kalau semakin kuat konsentrasi kita, itu kan nanti pada saat ini mau lari dari objek, itu kan kita langsung tahu tuh. Yang tahu itu adalah EP CEO-nya. Nah, sama juga dengan interaksi di dalam diri kita. Ada suara bilang, ayo melakukan ini. Kita ikuti, kita nggak bijak, kita ikuti. Kita nggak timbang, ini sarannya benar nggak? Iya, kalau kasih saran itu yang bagus. Kenapa? Ada yang namanya EP itu EP anak-anak, 5 tahun, itu ada. Nah, kalau EP anak-anak yang lagi bicara, cilakalah kita dengerin, dia nggak punya pengalaman. Maka sebagai orang dewasa, kita punya EP yang dewasa, EP ini yang kita latih, kita kendalikan sebagai CEO. Nanti ditanya lagi, lah kalau gitu yang mengendalikan EP CEO siapa? Ini susah ini anata masalahnya gitu loh. Jadi intinya adalah gini, suara-suara hati itu bukanlah hal yang buruk, didengarkan saja. Tetapi kita perlu menimbang dengan bijak. Ya, pasti pernah begini kan? Ada teman ini datang, mukanya udah lecek, lusuh sekali. Tuh dia pinjam uang. Dia sudah pernah pinjam uang ke Anda dan dia tidak kembalikan. Tapi kali ini dia datang lagi dan lecek sekali dan kelihatannya dia susah. Waktu dia ceritakan kesulitannya dia, Anda tergerak mau kasih pinjam uangnya atau mau kasih uang. Misalkan mau dikasihlah sekian. Tapi begitu waktu Anda mau memberikan uang, tangan Anda sudah mau masuk kantong, tiba-tiba ada suara hati bilang, awas lo, itu nipu lo. Jangan-jangan dia sandiwara lo. Nah, sekarang Anda mau dengar yang mana sekarang? Betul? Nanti ribut ini yang bilang, lo kan kasihan itu lagi tuh, mukanya sudah lecek itu. Jangan-jangan sakit beneran. Yang ini bilang, siapa suruh dia sakit? Dulu juga pernah nipu. Ini ribut. Kita sebagai pengamat, kita lihat. Nah, kita dengan bijak buat keputusan sekarang. Ya sudah. Saya memutuskan, tetap diberikan, tetapi sebatas yang kita rela. Dia mau kembalikan, dia mau kembalikan bagus, dia nggak bisa kembalikan juga tidak apa-apa. Ini keikhlasannya kita. Maka kita lakukanlah ini, tindakan ini, tapi dengan kesadaran, dengan segala perhitungan risiko dan kebaikan kerugiannya. Jadi kalau mau melatih itu sebenarnya bisa, cuma akan sangat teknis saya jelaskan di sini. Kalau di workshop KLT saya mengajarkan. Jadi kita bisa diam. Kemudian yang di dalam ini bisa kita panggil. Misalkan ada bagian diri atau EP yang mengurusin kesehatan kita, EP yang mengurusin kerjaannya kita, EP yang mengurusin suka makannya kita, begitu kan? Kita bisa panggil, kita bisa bicara sama dia. Ya. Satu contoh saya pernah di workshop ya, saya demokan, ada seorang peserta tuh yang
sudah cukup lama. Dia tuh mulai kecil usia, saya lupa, usia kelas 2, 4 apa 5 tahun ya. Itu dia rutin itu mimisan, setiap hari rutin mimisan begitu loh. Jadi kalau dia mandi pagi-pagi atau dia pagi-pagi dia bersin begitu atau dia mengeluarkan ini ingusnya ini, itu pasti ada darah gitu loh. Nah, saya cari bagian dirinya, saya bilang, dan ketemu ada yang bilang ya sengaja dia lakukan begini. Saya tanya kenapa? Dijelaskan oleh bagian diri ini. So singkat cerita teman-teman, kita bisa bicara sama bagian diri yang di dalam ini. Nah, ini ada yang menarik nih. Ada yang bilang gini, lupa di Facebook saya. Dia ini trader ya, trader. Saya ini Pak ya, kalau ada suara bilang, ini harga mau naik loh. Itu harganya pasti naik. Tapi kalau ada suara yang bilang, ini mau turun loh. Ini harganya benar Pak, pasti turun. Masalahnya Pak, suara ini jarang muncul. Munculnya sekali-sekali. Ini gimana caranya supaya lebih sering bisa muncul suara ini? Saya bilang, Anda perlu mengakses. Jadi ibaratnya nih kita punya tim 10 orang. Ada satu yang jago banget ini, itu yang sisi A misalkan. Ya, kita harus panggil dia keluar. Kamu sini, sini. Saya mau bicara sama kamu sekarang. Ayo coba ngomong. Menurut kamu prediksinya seperti apa? Nanti dia akan cerita begitu loh. Kisah yang lain lagi ya, mengenai EP. Ada 2 kejadian. Saya cerita satu saja. Ada satu anak ini, dia mulai playgroup TK, SD, SMP, sekolah di sekolah internasional. Gurunya mengajar full pakai bahasa Inggris. Ya, dia SMA, dia masuklah sekolah nasional yang bahasa pengantarnya bahasa Indonesia. Anak ini orang Surabaya, seorang anak perempuan, fasih sekali bahasa Indonesia, fasih sekali bahasa Inggris. Masalahnya adalah setiap kali dia itu di kelas setelah SMA, begitu masuk SMA kelas 1, gurunya mengajar, dia nggak ngerti sama sekali. Belas. Nah itu bro, bahasa Inggrisnya orang mudeng ya. Jadi jadi dia tuh bingung, ini kenapa ini? Akhirnya jumpa saya. Saya tanya, kan dia mulai kecil kan di playgroup TK, SD, SMP, selalu kalau di kelas gurunya pakai bahasa Inggris. Jadi dia sudah terkondisi setiap kali di kelas yang aktif adalah EP yang fasih bahasa Inggris. Makanya pada saat dia di SMA di kelas, gurunya mengajar pakai bahasa Indonesia, yang aktif adalah EP yang bahasa Inggris. Ya orang mudeng, nggak ngerti. Ya simple, saya hanya bilang, ada nggak bagian dirimu yang pintar bahasa Indonesia? Pasti ada. Ada. Terus saya bilang sama dia, saya sudah ketemu dia kan. Kamu ya tak kasih tahu ya. Kalau anak ini di kelas atau gurunya ngomong bahasa Indonesia, kamu aktif. Jangan yang bahasa Inggris, kasihan dia. Oh gitu ya? Iya, switch cepat, saya bilang. Jadi kalau dia bicara bahasa Inggris, ya kamu yang aktif yang bahasa Inggris. Tapi kalau gurunya pakai bahasa Indonesia, dia baca bahasa Indonesia, yang aktif adalah bagian diri yang bahasa Indonesia. Nah, ini karena saya terapis, saya bisa mengakses jumpa sama si EP ini. Nah, kalau orang biasa kan biasanya mereka bingung tuh. Maka ini perlu sedikit dilatih, which is ini nggak sulit sebenarnya. Kalau tahu caranya, simple. Sama juga kalau mau meditasi. Ya, ini kenapa ya biasanya kalau saya duduk, langsung bisa tenang. Ini kenapa sekarang kok agak kacau ya? Karena mungkin stres mikirin urusan ini itu, banyak pikiran. Kita bisa manggil si EP yang meditatornya. Kamu ya, EP meditasi, EP meditator, kamu sini kamu, panggil. Sekarang kamu yang duduk di sini, kamu yang meditasi. Ayo mulai. Itu nanti pikiran kita langsung tenang. Jadi demikian Dr. Po. Terima kasih. Iya, ini sangat teknis ya Dr. Adi ya. Tadi program yang Anda sampaikan tadi itu, kapan akan Anda adakan lagi? Mungkin ada penonton yang bertanya. KLT itu nanti ada di bulan Agustus. Oke, melihatnya di mana informasi itu? Ada di adwgunawan.com. Oke, baik. Ini ada penonton satu yang bilang begini, Dr. Adi, melawan istri lebih capek daripada menguras bak mandi pakai sendok katanya. Sebentar, ini yang nanya peserta atau Pak Po? Ini ada dikirim ke saya. Ada peserta yang kirim melawan istri lebih capek daripada menguras bak mandi pakai sendok. Itu pernyataan Pak Po, bukan pertanyaan. Iya, benar.